Itu kalau sudah kalimatnya kayak gitu udah ngeri, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita didolimi, kita merasa tidak apa namanya bersalah, kemudian kok keluar dari kalimat kita ketemu di pengadilan akhirat niku, itu ngeri, Pak. Nggih. Kenapa? Karena pengadilan akhirat itulah seadil-adilnya apa? Pengadilan. Ya, seperti itu. Bahkan yang kita khawatirkan, Pak, ya Allah kemudian menurunkan apa? Keadilannya di dunia ini, Pak, untuk membuktikan siapa yang apa? Benar, siapa yang salah, itu, Pak. Oke, baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-33, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-33 ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Seandainya manusia itu, ya, atau seandainya orang-orang itu diberikan apa? Kesempatan untuk menuntut, ya, atau apa? Menyampaikan tuntutan mereka, dipenuhinya tuntutan mereka. La yu'tan nasu bidakwahum la'adda, ya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya seorang akan menuntut, ya, hartanya, ya, dan juga darahnya terhadap satu kaum. Lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi, ya, hendaknya penjelasan atau bukti, ya, atas orang yang menuntut, wal yaminu 'ala man ankara, dan juga sumpah atas orang yang mengingkari. Haditsun hasan, hadits hasan, rawahul Baihaqi wa ghairuhu wa hakadha. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi dan selainnya, wa ba'duhu fi sahihain, dan sebagiannya, ya, terdapat di dalam as-sahihaini, yaitu Bukhari dan juga Muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Hadis ini juga masih di dalam penjelasan tentang asasul qada fil Islam, ya. Tentang bab masalah apa? Menunaikan, ya, hukum di dalam apa? Islam, ya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa hadzal haditsu qa'idatun kabiratun min qawaidi ahkamis syar'i. Hadis ini adalah kaidah besar dari kaidah-kaidah hukum syariat. Ya, jadi hadis ini merupakan apa? Hadis yang, ya, menjadi salah satu kunci di dalam apa? Kaidah-kaidah hukum agama. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa hadzal haditsu aslun min usulil ahkam. Hadis ini menjadi pokok dari pokok-pokok hukum-hukum di dalam Islam, ya, wa a'dhamu marja'in dat tanazu'i wal khisam, dan menjadi referensi utama, ya, ketika terjadinya tanazu' wal khisam, terjadi perselisihan, ya, terjadi apa? Kasus, ya. Nah, jadi ketika terjadi satu kasus, ya, perselisihan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya, ya, maka hadis ini menjadi apa? Ya, referensi utamanya. Ya, apa itu diantaranya? Kalau yang nuduh harus punya apa? Bukti, yang dituduh siap untuk sumpah, ya. Kenapa demikian? Nah, insya Allah nanti ada penjelasan berikutnya. Baik, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Di sini disebutkan tentang apa? Ya, tentang manhaj yang sempurna, ya, adalah Islam, ya. Jadi al-Islamu manhajun mutakamil lil hayah. Jadi Islam itu adalah merupakan, ya, jalan yang sempurna di dalam kehidupan, ya, siapapun di dalam kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan sedemikian rupa, ya, perangkat-perangkat hukum di dalam apa? Islam, ya. Semua, ya, yang
dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya, mulai dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar, semuanya sudah ada perangkatnya di dalam apa? Islam, ya. Mulai dari ngurus diri sendiri, ngurus keluarga, bahkan sampai ngurus negara, ya, itu sudah ada perangkat yang komplit di dalam apa? Agama Islam, ya. Kemudian di sini ada penjelasan tentang al-bayyinatu wa anwa'uha, tentang kalimat al-bayyinah, ya, atau bukti dan juga macam-macamnya, ya. Tadi kan Nabi SAW menyebutkan, ya, kalau seandainya manusia diberi kesempatan untuk apa? Ya, untuk menuntut begitu, ya, maka pasti mereka akan menuntut atas segenap harta, ya, dan juga darah, ya, terhadap satu kaum. Akan tapi apa? Rasul SAW memberikan satu rambu-rambu. Apa itu? Ya, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Tapi harus siap bukti bagi orang yang apa? Menuntut, ya. Wal yamin, dan juga sumpah atas siapa? Alaman ankara, atas orang yang mengingkarinya atau atas orang yang dituduh, ya, itu siap untuk disumpah agar apa? Ya, agar dia terlepas dari apa? Tuntutannya tadi, seperti itu. Nah, di sini tentang al-bayyinah, ya. Jadi ajma'al ulama annal murad bil bayyinah asy-syahadah. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah asy-syahadah. Bukti di sini adalah asy-syahadah, yaitu persaksian, ya. Yang dimaksud dengan bukti di sini adalah apa? Saksi. Ya, kenapa? Li'annaha takshiful haq wa tadharu sidqal mudda'i ghaliban. Karena dengan adanya saksi itu akan mengungkap kebenaran, akan menampakkan kebenaran, ya, bagi siapa? Bagi orang yang menuntut tadi, ya. Kenapa? Karena dia menuntut tidak sekedar menuntut, tapi punya bukti, dan bukti yang dimaksud di sini adalah apa? Saksi-saksi, ya. Wasyahadatu hiya tariqu hadzal kasf wal idhar, ya. Dan persaksian itu adalah jalan untuk menyingkap dan juga menampakkan, ya. Nah, nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Li'annaha ta'tamidu ala ma'aniyati wal hudur, ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, di sini pentingnya ada, ya, saksi, ya, ketika seorang itu apa? Ya, berani untuk menuntut. Wa takhtaliful bayyinah, ya. Sementara bukti atau persaksian tadi itu bentuknya pun juga bermacam-macam, ya, atau bentuknya juga apa? Berbeda-beda, ya. Wa tsabitu fi syar'illahi azza wa jalla anwa'u arba'a lisyahadat. Adapun secara syariat, ya, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan, ya, ada 4 jenis persaksian. Ada 4 jenis apa? Persaksian. Yang pertama adalah asyhadatu 'ala zina. Persaksian atas apa? Perzinaan, ya. Jadi ketika ada orang yang nuduh seorang itu berzina, ya, maka di situ, ya, tuntutannya, ya, tuduhannya tadi harus dibuktikan. Buktinya dengan apa? Dengan saksi. Berapa saksinya, Bapak Ibu? Iya, wa hadhihi yashtaritu fiha arba'atu rijal, ya. Saksinya adalah 4 orang laki-laki, harus dicatat. 4 orang apa? Laki-laki. Wala yuqbalu fiha qaulun nisa, dan tidak diterima darinya perkataannya perempuan. Saksi apa? Perempuan tidak diterima. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15, ya. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, dan, ya, orang-orang atau wanita-wanita yang berbuat, ya, kekejian di antara wanita-wanita di tengah kalian, fastashidu alaihinna,
maka persaksikanlah atas mereka wanita-wanita yang dituduh berbuat tindakan keji tadi, yaitu zina tadi, arba'atan minkum, 4 orang ya laki-laki dari kalian. Ya, jadi ya ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 15. Atau dalam surat An-Nur ayat 4 Allah juga berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang ya baik-baik. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang apa? Saksi. Bi arba'ati syuhada, ya di sini adalah 4 orang saksi dari kalangan laki-laki. Fajliduhum, maka jilidlah mereka, maka cambuklah mereka. Ya, ini peringatan keras bagi orang yang menuduh wanita baik-baik ya berzina kalau tidak mampu mendatangkan apa? 4 orang saksi. Ya, dia harus dicambuk gitu. Oke, sudah masuk waktu Isya, biar kita rehat sejenak untuk jeda adzan Isya. Monggo silakan. Jadi yang pertama tadi ya orang yang menuduh ya atau orang yang menuntut ya itu di ya apa namanya tuntut untuk bisa menghadirkan yang namanya bukti, dan bukti di sini tadi sudah sebutkan para ulama bersepakat makna bukti di sini adalah apa? Saksi. Nah, saksi di dalam syariat Islam ya itu ada yang telah ditetapkan ketetapannya oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, itu ada 4 ya. Yang pertama tadi apa? Tentang persaksian atas apa? Zina, yang dimana wajib ada saksi 4 orang apa? Laki-laki. Kemudian yang kedua asyhadatu 'alal qatli wal jaraim allati laha 'uqubat muhaddadah ma'ada zina. Persaksian atas pembunuhan ya, wal jaraim, atau juga perbuatan-perbuatan kriminal allati laha 'uqubat muhaddadah ma'ada zina, yang dimana di dalamnya itu ada konsekuensi hukumnya ma'ada zina, selain daripada tentu zina tadi ya. Nah, jadi kasruqah contohnya adalah mencuri ya. Mencuri di dalam Islam ini ada konsekuensi apa? Hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Yaitu dengan apa? Potong tangan kan begitu. Ya, wasyurbil khamri, ataupun juga misalkan orang yang minum apa? Khamr. Nah, ini juga dalam Islam dianggap sebagai sebuah perbuatan kriminal yang ada konsekuensi apa? Hukumnya. Dengan apa? Yaitu dengan dijilid atau dicambuk ya. Wa tusamma fil fiqhi bil hudud, dan di dalam ya bahasa fikih disebut sebagai hudud ya. Nah, di sini wa yashtaritu fiha rajulan, disyaratkan ada saksi berapa? 2 orang laki-laki ya. Wala yuqbalu fiha qaulun nisa'i aidan, dan juga tidak diterima di dalamnya saksi perempuan ya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat kedua, wa asyhidu dzawai 'adlin minkum, dan persaksikanlah ya dari 2 orang yang adil di antara kalian ya. Jadi saksinya apa? Harus ada apa? 2 orang. Kemudian poin yang ketiga ya, asyhadatu li itsbatil huquqil maliyah, persaksian untuk penetapan hak-hak di dalam harta, urusan apa? Harta ya. Jadi kalau yang kedua tadi urusannya adalah urusan yang sifatnya kriminal yang punya konsekuensi hukum ya. Yang ketiga ini dalam urusan hak harta. Kal bai', misalkan contohnya dalam hal jual beli, wal qard, ataupun juga dalam hal hutang piutang ya, wal ijarah, atau dalam hal sewa menyewa ya kan, urusannya terkait dengan apa Bapak Ibu? Harta ya. Wa nahu dzalik, atau yang semisal dengan itu. Fa innaha yaqbalu fiha syahadatu rajulaini aw rajulun wa imra'ataini, yang dimana ya dalam hal ini akan diterima saksinya
ya ketika apa? Di dalamnya ada 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang saksi laki-laki ditambah dengan 2 orang saksi perempuan, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala fi ayatid dain, di dalam ayat hutang, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 niku 1 ayat sak halaman kiambak nggih. Nah, niku babakan apa Bapak Ibu? Tentang masalah hutang piutang, ketentuan yang telah Allah tetapkan, termasuk saksi, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wastashhidu syahidaini mir rijalikum, ya, maka hendaknya ya diminta saksi yang akan menyaksikan, yaitu syahidaini dengan 2 orang saksi mir rijalikum, dari apa? Laki-laki di antara kalian. Jadi saksinya 2 orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulu, cukup dengan 1 apa? Laki-laki, wa mra'atani, tapi ditambah dengan 2 orang apa? Perempuan. Nah, makanya ya penjelasan ulama nun sewu kenapa kok perempuan, ya, para ibu, ya, mbak-mbak, ya, itu disebut apa Pak? Ya, disebut apa? Wanita itu apa? Ya, iya, dalam hal apa Pak? Kurang akal dan kurang agama, ya. Kenapa disebut seperti itu Bapak Ibu? Ya, kenapa wanita kok disebut kurang akal? Bukan masalah mudah tersinggung Pak, karena persaksian wanita itu 1 apa? Tidak diterima dalam beberapa kasus, atau ya kalaupun diterima seperti halnya dalam masalah hutang piutang, masalah ya sewa menyewa dan sebagainya, ya, wanita itu disebut ya setengah akalnya dan juga setengah agamanya itu karena persaksian ya 1 laki-laki setara dengan persaksian 2 orang apa? Wanita, ya. Ini disebut dengan ya kurang akal atau setengah akalnya, ya. Kemudian wanita disebut kurang agama, ya, atau setengah agamanya, kenapa? Pripun Pak? Bukan nggak tahu sholat Pak, ya? Ya, karena wanita ya itu ya dalam hal sholat atau dalam hal ibadah itu ada keterbatasan. Ya, apa itu? Yaitu datangnya tamu setiap apa? Nah, ini yang membuat wanita disebut kurang apa? Agama, ya. Nonton Ibu nggih? Nah, iya. Jadi gimana Pak? Oh, tulangnya juga bengkok. Ya, padahal hari ini banyak Pak para wanita yang tulangnya bengkok dipaksa menjadi tulang punggung sekaligus tulang rusuk Pak, nggih. Nah. Ya, padahal yang harusnya tulang punggung sinten? Ya, ya, tapi tulang punggungnya malah terbalik menjadi apa? Dunia terbalik Pak. Ya, jadi yang apa namanya istrinya ya bekerja keras begitu menjadi tulang punggung keluarga, ya. Sementara suaminya di rumah tulang tulung mawon, nggih. Ngoten niku. Banyak sih ngoten niku. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, asyhadatu ala ma la yutari'u alaihi rijal ghaliban min syu'unin nisa. Persaksian yang tidak memungkinkan bagi laki-laki untuk menjadi saksi. Ya, ada nggak Pak kira-kira? Apa itu Pak? Kal wiladah, contohnya persalinan. Wal bikarah war radha' wa nahwa. Ya. Atau juga dalam hal persusuan dan lain sebagainya, ya. Di sini wahadanahu tuqbalu fihi asyhadatun nisa. Maka untuk khusus ya jenis ini maka diterimalah di situ ya persaksian dari apa? Perempuan, ya. Wa in faradna 'anil rijal, meskipun juga cuma sendirian, ya.
Nah, di sini ada satu kisah dari kisahnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kisahnya Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Ya, jadi Uqbah bin Harits annahu tazawwaja ibnatu li Abi Ihab bin Aziz. Jadi Uqbah bin Harits ini beliau menikahi putri dari Abu Ihab bin Aziz, ya. Fa'atathu imra'atun, kemudian setelah dia nikahi datanglah seorang perempuan, ya. Faqalat inni qad arda'at Uqbah, ya, inni qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja biha. Kata perempuan tadi, saya ini ya pernah nyusui kamu dan juga pernah nyusui istrimu, kan itu, ya. Kemudian faqala laha Uqbah ma'alamu annaka arda'atni wala akhbaratani. Uqbah mengatakan, saya tidak pernah tahu kalau kamu ini pernah menyusuiku dan kamu pun belum pernah menyampaikan berita itu kepadaku. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kemudian Uqbah ya langsung mengendarai kendaraannya ke Madinah untuk bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau bertanya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila. Ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, dia sudah menyatakannya. Ya, artinya apa? Persaksian dari wanita itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa faraqaha Uqbah wa nakaha zawjan ghairu. Kemudian akhirnya Uqbah pun menceraikannya dan dia pun menikah dengan wanita yang lain, karena ya sama-sama saudara sepersusuan ini kategorinya mahram, yaitu yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Nah, jadi ini tentang persaksian yang cukup, bahkan meskipun hanya dengan seorang wanita, ya, yaitu dalam persaksian yang tidak mungkin itu menjadi persaksiannya para laki-laki, ya. Contohnya tadi dalam hal persusuan, dalam hal kelahiran dan sebagainya, seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, itulah 4 hal, ya, persaksian yang telah ditetapkan di dalam Islam ini, di mana masing-masingnya ada ketentuan-ketentuannya untuk untuk saksi yang mesti dihadirkan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya saksi itu betul-betul harus siap bersaksi, Pak. Ya, jadi bukan hanya sekedar saksi palsu, ya, bukan hanya sekedar sumpah palsu dan lain sebagainya. Ya, bahkan saksi, apalagi misalkan ketika ada tuduhannya adalah tuduhan zina, ya, itu betul-betul ya saksi itu memang orang-orang yang betul-betul menyaksikan. Nah, makanya berat, ya. Selain siap untuk memberikan bukti, kalau enggak siap bahkan siap untuk dihukum karena telah menuntut atau menuduh yang tidak bisa dibuktikan, seperti itu. Ya. Kalau di pernikahan itu tidak masuk yang 4 ini. Gimana, Pak? Saksi di pernikahan itu kan sama, Pak. Oke. Ya, tadi poin yang kedua tadi, Pak. Ya. Untuk pernikahan itu masuknya nanti di poin yang kedua, ya. Harus laki-laki juga. Gimana, Pak? Iya. Nah, di sini fi hadzal qismi syahada 'alal huquqi ghairil maliyah. Jadi pada poin yang kedua, ya, itu pada pembagian hak-hak selain daripada masalah harta yang kedua, nggih. Apa itu? Kan nikah wat talaq wa nahwuha. Seperti halnya masalah nikah, cerai, dan juga yang semisal dengannya, ya. Jadi sama dengan saksi pembunuhan, sama dengan saksi pencurian, minum khamr dan sebagainya, nikah, tolak, itu juga saksi dalam hal yang poin kedua tadi, seperti itu, ya, dari 2 orang laki-laki, ya. Dan tidak diterima persaksian perempuan. Jadi saksinya wajib untuk laki-laki, ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, al-bayyinatu hujjatul mudda'i wal yaminu hujjatul mudda'i alaihi. Jadi untuk bukti, ya, atau saksi tadi ini menjadi hujjatul mudda'i, menjadi hujjah bagi orang yang menuntut, ya. Sementara wal yamin, ya,
sumpah itu menjadi hujjatul mudda'i alaihi, menjadi ya hujjah bagi orang yang dituntut ya. Nah, jadi penuntut ini wajib untuk mendatangkan bukti, kemudian orang yang dituntut atau terdakwa ya ini wajib untuk disumpah. Al-qadhil muslim ma'murun bil qada'i liman qamatil hujjah ala sidqihi. Seorang hakim muslim itu diperintahkan untuk menetapkan ya, untuk memutuskan sebuah perkara ya, liman qamatil hujjah ala sidqihi, bagi siapa saja yang tegak hujjah atasnya dengan segenap kebenaran dan juga kejujurannya ya. Saun kana mudda'iyan am mudda'i alaihi, sama saja apakah yang ya tegak hujahnya itu adalah orang yang menuntut atau orang yang dituntut ya. Artinya apa? Kalau orang yang menuntut kok sudah ada bukti yang nyata jelas ya, maka wajib untuk diputuskan hukuman atasnya. Atau sebaliknya ya, kalau yang tuduhkan tadi kok ya tidak bisa dibuktikan, kemudian terdakwa ini kok siap untuk disumpah begitu, maka setiap tuduhan tadi harus dihapuskan, dihilangkan dari orang yang dituduh tadi, seperti itu. Wa qad ja'ala asy-syarh al-hakim al-bayyinah hujjatul mudda'i idza aqamaha istahaqqa biha ma madda'ahu. Jadi ya secara ya syariat Allah Subhanahu wa taala ya yang maha bijaksana ya. Nah, ini disebutkan bahwasanya bahwasanya bukti itu menjadi ya hujjah yang mesti ditegakkan oleh orang yang menuntut. Kama ja'alal yaminu hujjatal mudda'i alaihi, sebagaimana juga sumpah ini menjadi ya menjadi tameng ataupun juga menjadi senjata bagi orang yang ya dituntut ya. Fa idza halafa bari'un mimma du'iya alaihi, kalau orang yang dituntut atau terdakwa itu bersumpah, maka bari'un mimma du'iya alaihi, dia terlepas ya, terbebas dari apa yang dituduhkan kepadanya ya. Wa dalilu dzalika ma sarahat bihi ba'd riwayatil hadits min qalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam sebagian riwayat hadis dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis tadi ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaihi ya. Bukti itu atas yang menuntut dan sumpah atas yang dituntut ya. Kemudian ada poin tentang hujjatul mudda'i muqaddam 'ala hujjatul mudda'i alaihi ya. Hujjah yang menuntut itu lebih diutamakan daripada hujjah atas ya, hujjah terdakwa, seperti itu. Jadi ketika penuntut itu mampu untuk menghadirkan bukti-bukti, meskipun yang dituntut ini siap untuk bersumpah sekalipun ya, maka yang didahulukan yang mana Bapak Ibu? Yang menuntut ya. Yang dimenangkan yang mana? Yang menuntut. Kenapa? Karena dia menuntut sekaligus bisa menghadirkan bukti begitu ya. Wa dalilu hadza qawluhu lil mudda'i ala kabayyinah qala la qala falaka yaminu ya. Dalilnya adalah di sini ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap yang menuntut ala kabayyinah, ketika dia mengatakan apakah kamu punya bukti, qala la ya, orang tadi yang menuduh itu tidak punya bukti, kemudian Nabi bersabda falaka yaminu, maka kamu atau yang dituntut tadi, yang dituduh tadi ya, maka hendaknya bersumpah atasnya. Rawahu Muslim ya. Faqad sa'ala sallallahu alaihi wasallam al-mudda'i 'anil bayyinati awwalan. Dalam kasus ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu kepada orang yang menuntut apakah punya punya saksi, punya bukti tadi ya. Warataba istahaqal yamin ala faqdiha, baru kemudian urutannya adalah ya, orang yang dituntut berhak untuk bersumpah atas apa yang dituntutnya. Maka apa? Maka di sini fataqarrara anna hujjatal mudda'i qabla hujjatil mudda'i alaihi, maka ditetapkan ya
hujjah dari penuntut itu didahulukan, ya, atau diminta hujjahnya dulu, ya, bukti-buktinya dulu, ya, baru kemudian apa yang dituntut apa diminta sumpahnya. Terus alibi itu ada nggak dalam Islam? Gimana Pak? Kalau menurut ada alibi ya. Ya, Saksinya kurang tapi alibinya itu mandiri. ya, nanti ada keterangan di sini Pak, ada keterangan tambahan, ya. Jadi apa namanya, apa yang bisa menguatkan penuntut itu kan begitu, ya. Tadi satu saksi, kemudian yang kedua alibi itu, ya, atau kalau di sini bahasanya bukan alibi, bahasanya apa ya istilahnya ya. Jadi kemungkinan kuat begitu, seperti itu, itu bisa masuk dalam hal apa bukti, bisa seperti itu, ya. Meskipun apa secara saksi tadi apa kurang gitu. Okay. Kemudian yang kelima, raddul yamin 'alal mudda'i, ya. Apa namanya? Penolakan sumpah, ya, atas sebuah tuntutan. Idza tawajjahat al-yamin 'alal mudda'i 'alaihi fa aba an yahlifa. Jadi kalau, ya, apa orang yang dituntut itu dia enggan untuk bersumpah, ya, wa talaba minal qadi an yahlifal mudda'i wa ya'khudhu mudda'ahu fa hal yujabu ila talabah. Dhahaba ba'dul ulama faminhum asy-Syafi'i ila annahu yujabu ila dzalik, ya. Jadi kalau yang dituntut itu kok enggan untuk apa namanya? Untuk bersumpah, ya, maka hakim di sini, ya, harus, ya, memaksa siapa? Atau mewajibkan agar orang itu apa bersumpah, ya. Kenapa? Li'annahu min haqqihi an yahlifa wa yabra'a, karena menjadi haknya bagi orang yang dituntut untuk bersumpah, supaya apa? Supaya dia bisa terlepas dari apa yang dituduhkan kepadanya, ya. Nah, ini terkait dengan poinnya. Kemudian al-qada'u bin nukul, ya. Boleh jadi juga poinnya, ya, ini adalah apa? Ketika seorang yang bersumpah itu kemudian, ya, dia sudah mendapatkan apa namanya? Hukuman begitu, ya. Ketika dia mendapatkan hukuman, kemudian apa? Kemudian, ya, dia bersumpah dan kemudian orang yang apa namanya menuduhkannya kepadanya itu mencabut, ya, apa yang dituduhkannya tadi, maka di sini, ya, boleh diputuskan, ya, bahwasanya apa, ya, perkara yang terjadi tadi bisa diingkari, ya, seperti itu. Jadi terlepas dari apa? Terlepas dari tuntutannya tadi, seperti itu. Gimana Pak? Dituntut balik gitu Pak? Ya bisa Pak, kan itu. Oke. Tapi kan juga kalau menuntut balik kan juga harus apa? Punya bukti juga Pak. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian mata yahliful mudda'i alaihi, kapan, ya, seorang yang dituntut atau terdakwa itu bersumpah, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, yang pertama adalah setiap yang dituntut itu bersumpah ketika apa? Ketika ada yang menuntutnya, ya. Ya, sebagaimana keumuman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Atau yang kedua, seorang yang dituntut itu dia tidak bersumpah jika apa? Idza sabata anna bayyanahu wa bainal mudda'i mufalatun bi muamalatin, ya. Jika, ya, penjelasannya dan juga penjelasan atau bukti dari, ya, orang yang menuntut itu bercampur, ya, atau ada ketidakjelasan dari penjelasan-penjelasan yang ada, ya, maka di sini, ya, dia boleh untuk tidak apa? Bersumpah, ya. Nah, tadi ada dengan apa kemudian sumpah itu, di sini perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau sudah dituduh itu harus siap apa namanya? Kalau sudah menuduh itu harus siap bukti, kalau dituduh itu harus siap apa? Sumpah. Dan sumpahnya di sini tentu adalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah ini Bapak Ibu tidak main-main, gitu. Jadi kalau sudah kalimatnya kalimat apa?
Sumpah demi Allah itu bukan satu perkara yang apa? Iya, jadi kenapa? Ya, karena ya ketika seorang sudah bersumpah maka apa? Ya, sumpahnya itu menjadi apa? Ya, menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersaksi atas apa? Atas sumpahnya. Kenapa? Karena Allah disebut di dalam apa? Sumpahnya. Ya, maka sumpah itu memang harus apa? Mengucapkan demi Allah kan. Ya. Apa itu, Pak? Ya, semua, Pak. Segala sesuatu yang diawali dengan kalimat sumpah, ya, demi Allah, demi ini, Pak, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada huruf ba qasam, waw qasam, ta qasam, ya. Saya mengatakan wallahi. Nah, itu artinya saya bersumpah, yang artinya apa? Demi Allah. Karena wawunya di situ waw qasam, waw yang menunjukkan sumpah. Wallahi, atau pakai ba billahi sama artinya demi Allah, atau pakai ta tallahi, ya, demi Allah, ya. Nah, itu maknanya adalah sumpah. Ketika seorang mengatakan, ya, mungkin bukan hanya sekedar itu, mungkin dalam kalimat atau dalam perbincangan biasa dia mengatakan apa? Demi Allah, tadi saya di jalan lihat orang apa? Lewat seperti ini. Nah, itu sama halnya dengan dia bersumpah begitu. Ya, kenapa? Karena mengucapkan kalimat apa? Demi Allah, kalimat sumpah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ya, sumpah sendiri ya kemarin sudah kita jelaskan di pengajian apa namanya? Selasa Riyadhus Shalihin, itu juga ada kafaratnya juga, Pak. Ya. Orang sumpah kalau kemudian apa? Sumpahnya itu tidak benar, itu juga ada kafarat. Ya, ada denda, ada hukuman yang harus apa? Dilaksanakan, ya. Kalau dalam ayatnya apa? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ya, jadi Allah tidak mengambil, ya, sumpah kalian yang dilakukan dengan billaghwi fi aymanikum, dengan apa? Main-main di dalam apa? Sumpah kalian, ya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Sumpah itu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ambil adalah yang apa? Bima aqadtum. Jadi betul-betul apa? Ya, diniatkan sebagai apa? Sumpah, diakatkan sebagai sumpah. Fakaffaratuhu, kemudian maka kafaratnya atas orang yang melanggar sumpah apa? It'amu 'asyrati masakin, memberi makan apa? 10 orang miskin, ya. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakina min awsati ma tut'imun, sesuai dengan yang biasa kalian apa? Makan, ya. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka, ya. Au tahriru raqabah, atau boleh juga dengan membebaskan budak. Faman lam yajid, yang tidak mampu, ya, fasiyamu thalathati ayyam, puasa selama berapa? 3 hari berturut-turut. Dzalika kaffaratu aimanikum, itulah bentuk kafarat atas sumpah kalian, ya. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada adabul yamin, ada adab-adab di dalam sumpah, ya. Jadi ketika seorang, ya, hakim meminta kepada orang yang dituduh itu untuk bersumpah, maka ketika dia bersumpah maka ada adab-adabnya. Apa saja? Di sini disebutkan lil qadi, ya, an yu'adhahu qabla al-half. Jadi hendaknya memberikan nasihat, ya, hakim itu memberi nasihat kepada orang yang akan apa? Disumpahnya dengan apa? Wa yuhadhiru minal yaminil kadzibah. Diberi nasihat sekaligus diperingatkan agar jangan bersumpah dengan sumpah yang dusta, dengan sumpah yang apa? Palsu, ya. Wa yaqra'u 'alaihi ma warada fi itsmiha min ayatin wa akhbarin. Dan hendaknya dia membacakan, ya, kepada orang yang mau disumpah itu apa itu? Ya, apakah itu dosa-dosanya, ya, ataupun juga beban-beban dari sumpah palsu itu, ya, diperingatkan baik dari ayat-ayat ataupun juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Kemudian fa in kana man tawajjahat 'alaihi al-yamin ya'lamu min nafsihi al-kadzib. Jadi kalau ya orang yang mau disumpah itu diketahui bahwasanya jiwanya itu adalah orang yang suka berdusta, ya wajib alaihi an ya'tarifa bil haqqi alladhi alaihi. Maka hakim di sini ya wajib untuk apa? Ya mengetahui kebenaran ya dari apa? Bahwasanya sumpah ya orang yang disumpahnya itu adalah sumpah yang palsu, sumpah yang tidak apa? Tidak benar. Ya, kenapa? Karena ada memang ya orang-orang yang ya mampu untuk bersumpah tapi dengan sumpah yang apa? Palsu. Dan itu ya bagi apa namanya hakim ya. Nah, itu kalau dalam Islam harus bisa mengetahui mana orang-orang yang bersumpah dengan sesungguhnya dan mana orang-orang yang bersumpah dengan sumpah apa? Palsu. Dan itu bisa diketahui ya. Nah, kenapa? Karena apa? Ya, karena orang itu ya bisa dilihat dari apa? Ya, dari sejauh mana sikap dan lain sebagainya. Apakah dia berkata jujur atau tidak? Ya, itu bagi hakim itu hendaknya mengetahui itu ya dan dia memutuskan sesuai dengan apa? Ya, apa yang menjadi apa? Nuraninya, apa yang menjadi apa? Ketetapan hatinya seperti itu ya. Hatta la yaqau fi ghadabillahi ta'ala wal hurman min rahmatihi, sampai jangan sampai dia kemudian terjatuh ke dalam apa? Kemurkaan Allah ya, dan juga diharamkan untuk mendapatkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin sabara." Barang siapa yang ya bersumpah ya, maka hendaknya dia bersabar. Liyaqta'a biha malu imri'in muslim. Ya. Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, ya. Yang dimana ketika sumpahnya itu apa namanya? Tidak benar, maka dia akan datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan apa? Ya, dengan mendapatkan ghadban, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Gimana, Pak? Finish-nya, Pak? Iya, iya, kemurkaan Allah, Pak. Bahkan di sini nanti masalahnya tidak hanya kepada apa namanya, tidak hanya beratnya yang disumpah, tapi beratnya orang yang mengambil sumpah atau hakim itu sendiri, Pak. Ya, di sini ditutup dengan apa namanya, ya, yang namanya hakim itu ada dua jenis. Apa? Hakim itu satu di surga, dua di neraka. Jadi tiga hakim dari tiga hakim, ya, yang satu di mana? Surga, yang dua di neraka. Kok bisa, Pak? Itu hadis, Pak. Kenapa? Nah itu, ya, beratnya untuk menjadi seorang hakim yang apa? Adil. Tapi kalau dia adil, ya, maka ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak adil, ya, apalagi kondisi di akhir zaman, ya, Nabi SAW menyebutkan di antara tanda akhir zaman itu adalah, ya, ibaratnya hukum itu, ya, tajam ke bawah, tumpul kemana? Ke atas, ya, seperti itu. Gimana, Pak? Oh, nggih, Pak, sudah, Pak. Tanda-tandanya kan sudah. Anjir, betul. Anjir, betul. Ya, akhir zaman gitu. Dan tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW dari tanda akhir zaman kan banyak, kan begitu. Tidak hanya satu dua tanda, kan, seperti itu. Tanda kiamat itu juga ada tanda kiamat sugro, ada tanda kiamat apa? Kubro, kan begitu. Ya, ada tanda kiamat yang sudah terjadi, ya, sudah terjadi, ya. Terus kemudian ada tanda kiamat yang sedang terjadi atau yang belum apa? Terjadi, seperti itu. Allah. Terus yang memberikan ini yang akan memberikan Allah. Iya. Dia menangis. Iya, betul. Iya. Itu kalau sudah kalimatnya kayak gitu udah ngeri, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita dizalimi, kita merasa tidak apa namanya? Bersalah,
kemudian kok keluar dari kalimat kita ketemu di pengadilan akhirat niku, itu ngeri, Pak. Nggih. Kenapa? Karena pengadilan akhirat itulah seadil-adilnya apa? Pengadilan. Ya, seperti itu. Bahkan yang kita khawatirkan, Pak, ya Allah kemudian menurunkan apa? Keadilannya di dunia ini, Pak. Untuk membuktikan siapa yang apa? Benar, siapa yang salah, itu Mbak, ngeri, Pak. Nggih, apalagi kalau sudah sampai keluar kalimat kita bertemu di pengadilan akhirat. Nah, makanya nggak main-main, Pak. Pripun? Iya, ya kalau pengadilan dunia makanya tadi, Pak. Ya. Nah, segala sesuatunya kan bisa direkayasa. Oke, segala sesuatunya bisa apa? Nah, apalagi di tengah-tengah kita ya, ada kalimat hukum bisa apa? Dibeli, dan itu sebenarnya bukan anekdot itu, Pak. Ya, rahasia umum, Pak. Nggih, seperti itu. Ya, orang sering salah kan kalau tidak curah itu kan cari hukum. Kalau dijual itu Nggih. Nggih. Ya, mungkin itu dulu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, ini terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita coba selesaikan. Di sini masih ada beberapa poin ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Atas salah dan khilafnya mohon maaf. Saya akhiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.